Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik ikhwan dan akhwat sekalian, pada hari ini kita akan memulai pelajaran bahasa Arab kita. Ya, ini pelajaran yang pertama dari kitab Durusul Lughatul Al-Arabiyyah li ghairin natiqina biha. Pelajaran bahasa Arab yang diperuntukkan untuk non Arab, bukan untuk orang Arab. Jadi kitab ini ditulis oleh Dr. Afa Abdul Rahim. Ikhwan sekalian, banyak orang yang telah berhasil ya, dari ikhwan dan akhwat dari kaum muslimin, bahkan mereka sampai bisa melanjutkan pendidikan mereka di luar negeri dengan dia mempelajari kitab Durusul Lughah ini. Jadi memang ini dipersiapkan untuk para penuntut ilmu yang dia memang dipersiapkan untuk memiliki kemahiran di dalam berbahasa Arab, ya, berbahasa Arab, berbicara bahasa Arab. Maka ikhwan sekalian, karena ini pelajaran yang pertama, maka beberapa ada hal yang perlu saya ingatkan sebagai pengantar sebelum kita memasuki pelajaran yang pertama ini. Yaitu yang pertama, belajar bahasa Arab itu ikhwan sekalian, nanti di Darsul Awal ini, pelajaran yang pertama ini, banyak sekali kosakata. Ada sekitar 30 bahkan lebih dari 30 kosakata. Yang itu yang wajib antum hafalkan, antum tulis kemudian antum hafalkan. Kenapa demikian? Ya, karena biasanya kosakata itu dia berulang. Itu nanti dia berulang di pelajaran kedua, pelajaran ketiga, pelajaran keempat. Nah, kalau di pelajaran awal antum belum menghafal kosakata, maka nanti di pelajaran kedua antum nanti mengalami kerumitan, ya. Mengalami kerumitan, maka harus dihafal. Olehnya itu ikhwan sekalian, di Darsul Awal ini, pelajaran yang pertama ini, ya, tujuannya kita adalah mengumpulkan kosakata dan menghafalkannya. Jadi mengumpulkan kosakata dan menghafalkannya. Dan bahasa Arab itu agar kita lebih cepat berbahasa Arab, menghafal kosakata itu bukan dalam kamus. Ya, bukan dalam kamus, tapi menghafal kosakata itu agar kita mau cepat adalah menghafal dalam percakapan yang model-model seperti ini, dalam bentuk kalimat yang sudah tersusun, yang sudah terangkai. Tinggal nanti kita perkuat dengan ilmu nahu, ya. Nanti juga akan kita bagikan, kita sare pelajaran yaitu al-muyassar fi ilmin nahwi, dasar-dasar pelajaran terkait dengan ilmu nahu. Nanti dikomparasikan, digabung, ya. Sambil kita belajar kitab Durusul Lughah, kita juga belajar kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi. Nah, teman-teman sekalian, jadi itu ya, banyak menghafal, membaca, khususnya menghafal kosa-kosa kata yang sudah nanti kita akan bacakan di Darsul Awal ini. Kita lihat Darsul Awal, pelajaran yang pertama, ya. Ada dua kosakata di situ yang antum harus hafalkan. Yang pertama adalah darsu, pelajaran. Yang kedua adalah awal, yang pertama, ini bilangan. Nah, perhatikan nanti ada ciri-ciri isim di kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi itu, yaitu salah satu ciri-ciri isim kata benda itu adalah selalunya di depan dimulai dengan alif dan lam. Nah, dua-duanya di situ ada alif dan lam, ad-darsu dan al-awwal, berarti menunjukkan ini adalah isim, yaitu pelajaran dan awal pertama itu adalah merupakan isim. Maka ikhwan sekalian, di pelajaran yang pertama ini, di sini antum akan diberitahukan oleh penulis terkait dengan kata tunjuk untuk sesuatu yang dekat, yang kata tunjuk tersebut dikhususkan untuk mudzakkar, isim mudzakkar, isim yang dikhususkan hanya untuk laki-laki. Jadi di sini kata tunjuk yang dikhususkan hanya untuk laki-laki. Apa itu? Contoh, lihat di situ di bawahnya ada kata haza. Ha-za, ada gabungan 3 huruf, ada huruf ha, huruf za dan huruf alif. Ini namanya hadza. Artinya adalah ini. Hadza artinya adalah ini. Ini kata tunjuk. Ini kata tunjuk dalam ilmu nahwu itu disebut dengan kata tunjuk. Kemudian ikhwan sekalian, perhatikan di bawah, ya, perhatikan di bawah itu ada gambar di bawah. Kemudian ada bahasa Arabnya. Ya, kita lihat ada gambar rumah, masjid, pintu, buku, pena, kunci, apalagi ada meja, ada tempat tidur, ada kursi. Nah, ini ikhwan sekalian, jadi kita ini disuruh
Ya, jadi disuruh untuk melihat gambar ini, ya, dan memang sudah ada bahasa Arabnya di situ. Contoh misalnya hadza tadi kan artinya ini. Terus kita lihat gambar, oh ini gambar rumah. Kemudian ada tulisan di bawahnya baitun. Oh berarti baitun itu rumah, kan seperti itu. Hadza baitun, ini rumah. Cocok dengan gambarnya. Ya betul, itu adalah rumah, kan seperti itu. Contoh yang kedua di situ gambar masjid. Berarti hadza masjidun, ini adalah masjid, ya. Kemudian ada gambar pintu. Kemudian ada kata di bawah babun. Oh berarti babun itu pintu dalam bahasa Arab. Berarti hadza babun, ini adalah pintu. Kemudian ada gambar buku. Kemudian ada tulisan kitabun. Ya, setelah hadza ada kitabun. Oh berarti kitabun itu buku dalam bahasa Arab. Berarti hadza kitabun, ini adalah pena. Dan seterusnya misalnya hadza qalamun. Qalamun itu adalah pena, berarti ini adalah pena. Hadza miftahun. Miftahun itu adalah kunci di dalam bahasa Arab, sehingga bisa diartikan ini adalah kunci. Kemudian gambar meja. Hadza maktabun, ini adalah meja. Hadza maktabun, ini adalah meja. Kemudian ada gambar hadza sarirun. Ini adalah ranjang, ya, karena gambar ranjang. Kemudian hadza kursiun, ini adalah kursi. Sebut. Perhatikan ikhwan sekalian, di lembaran yang pertama ini ada beberapa kosakata yang tadi antum harus hafalkan. Ya banyak, nanti kita akan rangkum dalam satu bentuk tabel kumpulan kosakata di pelajaran awal ini. Kemudian antum hafal. Selama satu pekan tugas antum adalah menghafal seluruh kosakata yang ada di pelajaran pertama ini. Kenapa? Karena ini nanti akan berulang untuk di pelajaran yang selanjutnya. Bahkan di pelajaran yang selanjutnya akan bertambah kosakata yang baru, dan itu akan semakin memberatkan antum. Ya, makanya dihafal dulu yang ini, baru setelah itu kita pindah di pelajaran yang selanjutnya. Khususnya kosakatanya yang ada di sini. Ya, tadi ada masjidun, masjid, babun, pintu, baitun, rumah, kitabun, buku, qalamun, pena, miftahun, kunci, maktabun, meja, sarirun, ranjang, kursiun, kursi. Kita buka pada lembaran yang selanjutnya. Tadi kalau hadza, sekarang di sini hadza, tapi di depannya ada huruf mim dan alif menjadi ma. Ya, ada huruf mim dan alif menjadi ma. Ma itu artinya apa? Ya. Ma itu artinya apa dalam bahasa Arab? Sehingga kalau digabungkan antara huruf ma dan kata ma dan kata hadza menjadi ma hadza, apa ini? Nah, seperti itu. Apa ini? Itu digabungkan. Jadi dua kata digabungkan menjadi satu, itu namanya kalimat. Ma hadza, apa ini? Dalam pelajaran nahwu itu ada. Gabungan dua kata itu disebut dengan kalimat. Gabungan dari beberapa huruf itu disebut dengan kata. Gabungan dari beberapa kata itu disebut dengan kalimat. Ma hadza, apa ini? Ikhwan sekalian, ini bentuk pertanyaan. Bentuk pertanyaan. Afwan, tadi saya lupa tadi, kalau hadza tadi isim isyarah. Ya, isim isyarah, kata tunjuk. Kalau ma hadza di sini, ya, ini juga adalah merupakan bentuk pertanyaan. Kemudian perhatikan, ya, di bawah itu ikhwan sekalian, ada gambar rumah di sampingnya. Kemudian ada gambar baju, ada gambar kursi, ada gambar pena, ada gambar bintang. Kemudian ada tulisan bahasa Arab di sampingnya. Coba kita baca. Ma hadza, apa ini? Lihat gambar di sampingnya. Oh, itu rumah. Berarti hadza baitun, ini adalah sebuah rumah. Ahadza baitun, apakah ini adalah sebuah rumah? Naam, iya, betul. Hadza baitun, iya, ini adalah sebuah rumah. Perhatikan, kalau di atas menggunakan ma hadza, apa ini? Selanjutnya a menggunakan alif, ya. Jadi kalau a di depan itu artinya apakah, ya, apakah. Jadi kalau ditambahkan alif dan hamzah di depan hadza, berarti bermakna apakah ini? Ahadza, apakah ini? Baitun, ini sebuah rumah? Naam, naam itu artinya iya, benar, betul. Hadza baitun, ini adalah sebuah rumah, ya. Jadi dihafal-hafal. Ahadza baitun, a itu apakah, hadza ini baitun rumah. Ahadza baitun, apakah ini sebuah rumah? Seperti di bawah. Naam, iya, betul, benar. Hadza baitun, ini sebuah rumah. Kita lanjut. Gambar yang selanjutnya adalah kemeja. Ma hadza, apakah ini? Hadza qamisun, ini adalah qamisun. Berarti kita tahu qamisun adalah kemeja. Ini juga kosakata baru yang wajib antum hafalkan. Qamisun, kemeja.
Hada komisun, ini adalah kemeja. Gambarnya cocok sama dengan di samping. Kemudian ada gambar kursi. Ahada sarirun, apakah ini adalah sarirun? Apa tadi sarirun? Sarirun adalah ranjang. Ya. Sementara gambar di sampingnya kursi berarti tidak. Maka cara menjawabnya la, bukan. Gabungan huruf alif, huruf lam dan alif menjadi la, itu artinya bukan. Hada kursiun, ini adalah sebuah kursi, bukan ranjang. Ya, jadi ikhwan sekalian perhatikan antara na'am, la, a, ma, itu semua diperhatikan. Ya. Ahada miftahun, apakah ini adalah sebuah kunci? Miftahun, kunci. Ya, sudah ada tadi miftahun, yaitu kunci. Lihat gambar, bukan kunci. Kita katakan lah, bukan. Hada qalamun, ini adalah sebuah qalamun, sebuah pena. Qalamun juga sudah ada. Mahada, apakah ini? Perhatikan gambar di samping itu adalah bintang. Berarti najmun itu bintang dalam bahasa Arab. Hada najmun, ini adalah bintang, sebuah bintang. Nah, perhatikan sekarang kita masuk pada latihan. Halaman selanjutnya. Tamrin, ini juga kosakata baru. Tamrin itu dalam bahasa Arab artinya latihan. Tamrin, latihan. Sekarang kita akan berlatih. Perhatikan gambar itu. Ini mengulang yang tadi itu. Ada gambar kunci, ada buku, pena, kemudian ada pintu, ada rumah, kemudian ada kursi. Di sampingnya ikhwan dan akhwat sekalian ada di situ yaitu beberapa kalimat bahasa Arab ya. Nah, seperti itu. Perhatikan di situ, mahada, apakah ini? Ya, tinggal lihat, oh itu kunci. Kunci tadi bahasa Arabnya apa? Miftahun. Berarti hada miftahun. Mahada, apakah ini? Oh itu gambarnya buku. Buku tadi dalam bahasa Arab apa? Yaitu kitabun. Buku bacaan ya, bukan buku tulis. Kalau buku tulis itu daftarun atau dafatirun, nanti itu dipelajari. Ya, jadi itu buku tulis. Kitabun, buku bacaan. Lihat lagi gambar selanjutnya, pena. Mahada, apakah ini? Hada qalamun, ini adalah pena. Mahada, apakah ini? Lihat gambar, oh pintu. Hada babun, ini adalah pintu. Mahada, apakah ini? Lihat gambarnya rumah, oh berarti hada babun. Mahada, apakah ini? Lihat gambarnya kursi, berarti hada kursiun. Gampang, mudah ikhwan sekalian kalau kita hafal kosakatanya. Latihan yang kedua, tamrin. Ahada baitun, menggunakan pertanyaan. Ahada baitun, apakah ini adalah sebuah masjid? Ahada baitun, apakah ini sebuah rumah? Lihat gambarnya bukan rumah, tapi gambarnya adalah masjid. Maka kita katakan la, bukan. Hada masjidun, tapi ini adalah sebuah masjid. Ahada miftahun, apakah ini sebuah kunci? Miftahun, kunci. Lihat gambarnya pena, bukan. Berarti kita katakan la hada qalamun, bukan, tapi ini adalah sebuah pena. Kemudian lihat gambar di sampingnya kemeja. Ahada qamisun, apakah ini adalah merupakan kemeja? Oh cocok dengan gambarnya, maka kita katakan naam, betul. Hada qamisun, ini adalah baju kemeja. Lihat lagi gambar di sampingnya. Ahada najmun, apakah ini adalah bintang? Oh betul itu bintang, maka kita katakan naam, iya. Hada najmun, ini adalah bintang. Gampang ikhwan sekalian, tinggal antum menghafal kosakata, latih membaca, latih menulis, maka Allah akan mudahkan antum mempelajari bahasa Arab ini. Kemudian selanjutnya adalah tamrin, latihan yang ketiga. Tamrin, latihan yang ketiga. Iqra waktu, baca dan tulislah. Nah, perhatikan iqra, ini kosakata baru, artinya bacalah. Fi'il amar, nanti lihat dalam pelajaran ilmu nahu ya. Iqra, bacalah, itu fi'il amar. Fi'il itu ada 3. Ada fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amar. Ini fi'il amar. Iqra, bacalah. Kemudian huruf waw. Waw di situ artinya wa itu dan. Itu huruf jar. Kita akan belajar juga huruf jar. Kemudian uktub, tulislah. Itu juga fi'il amar. Tulislah. Sehingga diartikan iqra waktu, baca dan tulislah. Antum disuruh membaca dan menulis. Hada maktabun, ini adalah meja. Hada masjidun, ini adalah masjid. Hada qalamun, ini adalah pena. Hada sarirun, ini adalah ranjang atau tempat tidur. Mahada, apakah ini? Hada kursiun, ini adalah kursi. Ahada baitun, apakah ini sebuah rumah? La, bukan. Hada masjidun, tapi ini sebuah masjid. Mahada, apakah ini? Hada miftahun, ini adalah kunci. Ya, latih membaca dan menulis. Jadi antum disuruh melatih membaca dan menulis.
Man hada, siapakah ini? Ini pelajaran baru lagi. Nah, kita dapatkan pelajaran baru. Tadi kalau ma itu menanjahkan ma hada, apa ini? Itu untuk khusus kata benda. Perhatikan ikhwan sekalian. Isim tapi khusus untuk kata benda yang sifatnya muzakkar untuk laki-laki. Sekarang kita akan menggunakan man. Man itu adalah bentuk pertanyaan yang dikhususkan untuk nama orang, nama sifat, nama profesi, nama pekerjaan. Untuk untuk yang berakal istilahnya. Pertanyaan untuk yang berakal. Man itu artinya siapa. Hada artinya tadi ini. Sehingga kalau kita katakan man hada, siapakah ini? Berarti yang ditanyakan orang, profesi, sifat, pekerjaan, atau yang semisalnya. Perhatikan di bawah ada beberapa gambar, ada 4 gambar di situ di halaman yang ke-9 dalam buku yang saya punya ini, ikhwan sekalian dan akhwat sekalian. Ada gambar di situ. Yang pertama, man hadza, siapakah ini? Man hadza, siapakah ini? Hadza tabibun. Kosakata baru, tabibun. Ya, tabibun itu adalah seorang dokter laki-laki. Tabibun seorang dokter laki-laki. Man hadza, siapakah ini? Hadza tabibun. Ini adalah seorang dokter laki-laki. Kemudian yang di bawahnya, gambar langsung yang di bawahnya. Ada gambar seorang itu, kemudian dia memegang tas. Man hada, siapakah ini? Lihat. Hada talibun. Ini adalah talibun, pelajar, seorang pelajar laki-laki. Jadi talibun itu seorang pelajar laki-laki. Talibatun seorang pelajar perempuan. Tabibatun seorang dokter perempuan. Nanti ada ta marbuto, ini nanti ada pelajaran untuk muannas mudzakkar, nanti kita akan tahu setelah kita terus belajar tentunya. Kemudian ikhwan sekalian, tadi itu tabibun dokter laki-laki, talibun seorang siswa laki-laki. Selanjutnya gambar yang 2 di sampingnya. Man hadza, siapakah ini? Hadza waladun, ini adalah seorang anak laki-laki. Seorang anak laki-laki. Ahadza waladun, di bawahnya. Apakah ini seorang waladun, seorang anak laki-laki? Waladun, seorang anak laki-laki. La, bukan. Hada rajulun, ini adalah rajulun, seorang laki-laki. Beda ya, anak laki-laki dan laki-laki itu beda. Kalau laki-laki itu orang yang sudah dewasa, kalau waladun itu anak laki-laki, ya. Waladun, anak laki-laki. Rajulun, seorang laki-laki. Talibun, seorang siswa pelajar laki-laki. Tabibun, seorang dokter laki-laki. Lanjut ikhwan sekalian. Sekarang kita lihat ini lagi ada contoh di situ. Ma hada, apakah ini? Hada masjidun, ini adalah masjid. Berulang lagi. Man hada, apakah ini? Hada tajirun, ini adalah tajirun, seorang pedagang. Jadi ketika kita menanyakan kata benda, maka kita menggunakan ma. Ketika kita menggunakan nama orang atau profesi orang, kita menggunakan man. Ya, perhatikan. Ma hada, apa ini? Oh, berarti dia yang sedang tanyakan ini pasti benda. Lihat. Oh, apa yang ada di sampingnya? Misalnya masjid atau pena. Nah, tapi kan di situ hada masjidun. Ini masjid. Dilihat. Oh, yang dia tanyakan pena mungkin di sampingnya itu buku. Maka kita katakan hada kitabun atau hada qalamun. Itu ya, seperti itu. Kalau dia katakan man hada, siapa ini? Berarti kita sudah tahu yang dia tanyakan orang, sifat, pekerjaan, dan seterusnya. Maka kita katakan hada tajirun. Ini adalah seorang pedagang. Tajirun itu pedagang. Profesi orang, pekerjaan orang, tajirun, pedagang. Nah, ini juga tajirun, kosa kata baru, wajib antum hafalkan. Hada kalbun, apakah ini adalah seekor kalbun, seekor anjing? Lihat. Oh, afwan. Hada kalbun, ini adalah seekor anjing. Jadi gambar yang di samping itu dikatakan itu anjing. Hada kalbun, ini adalah anjing. Meskipun tidak ada kepalanya di situ, tapi dikatakan kalbun ya, anjing. Kemudian yang selanjutnya, ahada kalbun, apakah ini seekor anjing? Jadi kalbun itu anjing ya, ikhwan sekalian dan akhwat sekalian. Kalau kalbun pakai ko itu hati, kalbun hati. Kalau kalbun itu anjing, hati-hati. Jangan sampai antum membaca Allahumma ja'al fi kalbi nura, ya Allah jadikanlah cahaya di dalam anjing kami. Nah, itu bahaya sekali. Harusnya fi kalbi nura, di dalam hati kami itu cahaya. Jadi beda ya, kalbun dengan kalbun. Kalbun di sini anjing maksudnya. La, bukan. Hada kitun, ini adalah kitun, itu kucing. Jadi kalbun anjing, kitun itu kucing. La, bukan. Hada kitun, ini adalah kucing.
Hadza himarun, ini adalah merupakan keledai. Ya, himarun yang di bawahnya itu keledai. Kemudian ahadza himarun, apakah ini adalah seekor keledai? La, bukan, karena gambarnya di situ adalah seekor kuda. Maka kita katakan haza hisonun, ini adalah seekor kuda. Jadi himarun keledai, hisonun kuda, kitun kucing, kalbun anjing. Selanjutnya di bawah wa ma hadza, dan apakah ini? Wa dan apa tadi? Wa dan ma, apa? Hadza ini. Wa ma hadza, dan apakah ini? Hadza jamalun, ini adalah jamalun. Jamalun itu onta. Jamalun onta. Hafalkan lagi ikhwan sekalian. Selanjutnya gambar selanjutnya ada ayam jantan di situ. Ayam laki-laki. Ma hadza, apakah ini? Berarti dikun. Oh, dikun ini berarti dalam bahasa Arab adalah ayam jantan. Maka kita katakan hadza dikun, ini adalah ayam jantan. Kemudian lihat ada seorang di situ, dia menulis di depan, sepertinya itu adalah guru, ya. Di belakang ada siswa. Man hadza, siapakah ini? Hadza mudarrisun. Mudarrisun itu adalah seorang guru. Mudarrisun, seorang guru laki-laki. Mudarrisatun, seorang guru perempuan. Tapi yang dimaksud di sini adalah mudarrisun, berarti seorang guru laki-laki. Karena memang domirnya kata gantinya haza. Kalau haza itu ini isim isyarat yang memang hanya dikhususkan untuk laki-laki, ya. Kemudian yang selanjutnya ada gambar apa itu? Sapu tangan atau handuk kecil. Sapu tangan atau handuk kecil. Maka ditanya, ahadza komisun, apakah ini adalah kemeja? Bukan, gambarnya di situ kan apa itu? Sapu tangan, handuk kecil. Maka kita katakan lah, bukan. Hadza mindilun. Mindilun. Oh, berarti mindilun ini sudah sapu tangan atau handuk kecil. Hadza mindilun. Gitu ya ikhwan sekalian. Jadi mudahnya kalau antum menghafal kosakata. Yang terakhir, ikra waktu, baca dan tulislah. Tadi sudah kita ini ikra waktu tadi sudah berlalu. Kosakatanya artinya ikra, bacalah, waktu dan tulislah. Yang pertama, mahada, apakah ini? Hada kalamun, ini adalah pena. Yang kedua, hada kalbun, ini adalah anjing. Man hada, siapakah ini? Hada tabibun, ini adalah dokter. Perhatikan man, itu perhatikan, ya. Apa siapa gitu. Ahada kalbun, apakah ini seekor anjing? La, hada kitun, bukan, ini adalah seekor kucing. Yang keempat, haza jamalun, ini adalah seekor onta. Jamalun tadi seekor onta. Ahadza kalbun, apakah ini seekor anjing? Apakah ini seekor anjing? La, bukan. Hadza kitun, ini seekor kucing. Yang keenam, ahadza dikun, apakah ini dikun? Dikun tadi apa? Ayam jantan, ayam laki-laki. Naam, iya, betul. Ahadza hisanun, apakah ini seekor kuda? La, bukan. Hadza himarun, ini seekor keledai. Hadza mindilun, ini adalah sapu tangan atau handuk kecil. Ahadza waladun, apakah ini seorang anak laki-laki? Naam, iya, benar, betul. Man hadza, siapakah ini? Hadza rajulun, ini adalah seorang laki-laki. Selesai pelajaran kita pada pelajaran yang pertama. Ikhwan sekalian, sekitar 30 kosakata lebih yang antum wajib antum hafalkan di pelajaran yang pertama ini. Wajib dihafalkan sebelum kita masuk pada pelajaran yang kedua. Kenapa? Karena antum kalau tidak hafalkan di sini, maka nanti akan mengalami kesulitan pada pelajaran yang kedua. Pada masuk pelajaran yang kedua. Nanti kita akan buatkan tabel kosakatanya, kemudian antum hafalkan selama 1 pekan. Kita berikan waktu, di pekan yang ke depan antum sudah hafalkan, dan ada tugas nanti yang kita akan berikan kepada ikhwan dan akhwat sekalian. Semoga bermanfaat pelajaran kita pada hari ini. Sampai kita berjumpa pada pertemuan yang akan datang. Semoga kita diberikan kesehatan, diberkahi rezeki, umur dan kehidupan kita, sehingga kita memudah mempelajari daripada ilmu-ilmu agama ini. Dan semoga seluruh waktu yang kita curahkan untuk agama Allah Subhanahu wa taala semua bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap waktu, detik yang berlalu di kehidupan kita di dunia ini, ikhwan sekalian, kalau itu berbuat kebaikan, akan menjadi catatan kebaikan untuk kita semua. Ya, dan semoga kita dicatat sebagai orang-orang yang senantiasa berada dalam kondisi berbuat kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.